Syaratnya jangan harus punya sapi limosin kayak kakek-kakek yang viral kemarin, lamarannya 500 juta. Jangan, ringankanlah lamaran. Maka kembali lagi ke pembahasan ilmu. Nah, ilmu ini di sini tentunya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ilmu kita dapat menilai kualitas seseorang. Nah, akan tetapi yang jadi masalah ini, kira-kira ilmunya ini dapat dipraktekkan tidak di lapangan. Tentunya semua ilmu dapat dipraktekkan di lapangan, apapun itu ilmu yang kita gunakan. Maka kalau saya boleh sedikit mengulang sejarah, dahulu semua ilmu ini terpusat pada orang-orang yang mulai mengkaji Al-Quran dahulu. Ya, mereka mengkaji Al-Quran, maka keluarlah ilmu banyak sekali berkembang sampai runtuhnya Turki Utsmani pada abad sekian. Maka ilmu itu mulai menurun, dan kita terutama yang ada di Indonesia ini cenderung sebagai manusia pribadi yang konsumtif dalam ilmu. Kita tidak pernah mencari untuk menemukan suatu ilmu baru atau menampakkan. Yang paling menarik ini kisah saya pribadi. Jadi saya dulu waktu sidang S1, saya tuh debat sama dosen saya karena saya ambil variabel yang tidak pernah variabel baru. Sedangkan S1 ini tidak boleh pakai variabel baru. Itu harus S3. Saya bilang kalau saya mampu kenapa harus S3, saya bilang. Debat saya sama dekan saya. Kebetulan beberapa dekan mendukung saya karena saya teringat saya punya teman ini yang mereka di Eropa, kuliah di Eropa, kuliah di Prancis dan sebagainya. Dan kami membentuk ya anak-anak Libya dan sebagainya yang ada di Indonesia ataupun anak Mesir Azhar. Di luar itu membuat suatu penelitian walaupun masih istilahnya bachelor, ya masih S1, yang ngambil satu variabel baru diperkenankan. Di Indonesia tidak diperkenankan. Saya bilang kenapa? Why not? Ya ini. Jadi sebenarnya kita ini cenderung konsumtif karena kita tidak pernah berani, mohon maaf, mendobrak. Ya sebenarnya pendidikan tuh menurut saya intinya ilmunya bukan pendidikannya, bukan sekolahnya. Mohon maaf ya, saya bahasnya bukan sekolah ya, penting ini ilmunya. Ya kita lihat saja, Elon Musk juga nggak lulus miliarder terkaya di dunia. Bill Gates nggak lulus sekolahnya, orang sukses. Steve Jobs, HP yang dibanggakan orang-orang kaya ini HP apa sekarang? Apple. Kita melihatlah ketika muncul di, mohon maaf saya ini harus ceramah kayak seminar aja saya. Mohon maaf nih, karena saya juga basicnya ekonomi jadi bahasnya bisnis mulu nih, otak mindsetnya bisnis. Maka kita lihat sekarang di sini pentingnya ilmu nih. Ketika kita lihat bagaimana Android ini ya, kita kalau lihat HP handphone Android ini kan up to date mulu ya, dengan kesannya image-nya orang penggunaannya mudah, simple dan lain sebagainya. Sehingga setiap ada model baru Android selalu mengikuti tren, mengikuti keinginan pasar, bahasa kasarnya. Tapi kita lihat bagaimana ketika seseorang ini out of the box, berpikir di luar nalarnya ya, berpikir. Bagaimana ketika iPhone ini nggak mengikuti pasar, yang mana HP sekarang di kamera itu ada yang 108 megapiksel, ada yang sekian megapiksel, kemudian ada pula yang kamera itu satu HP itu full isinya kamera, sampai layar dipegang itu susah karena full kamera. Tapi bagaimana Apple ini dengan sendirinya dia ngomong, saya nggak mau banyak-banyak, cukup 12 megapiksel saja, cukup 2 kamera saja, nggak perlu banyak-banyak. Ternyata peminatnya lebih besar yang kamera sedikit ini. Karena apa? Karena ia kokoh, wah saya nggak peduli, saya kepingin masyarakat membeli apa yang saya inginkan, bukan saya menuruti apa permintaan pasar. Nah begitu pula ilmu. Ilmu ini up to date sebenarnya. Tapi ketika kita mengikuti arus, tidak mengembangkan ilmu, kita hanya menjadi pribadi yang konsumtif, maka ilmu itu udah nggak ada artinya lagi. Nah, kebiasaannya begini, ilmunya nggak ada artinya. Kita kembali lagi ke ilmu, apapun itu, termasuk ilmu syariat. Ketika ilmu syariat ini sudah dibilang, ini kan syariat ini nggak berkenan, nah maka masuk ke halal bihalal sekarang. Halal bihalal. Halal bihalal di negeri kita nih, kebanyakan umumnya pasangan yang bukan mahramnya saling jabat tangan. Yang bukan mahramnya saling jabat tangan. Alasannya apa? Ini kan
kita menjaga, menghormati, lindungi perasaannya. Subhanallah, begitu kena COVID gak ada jabat tangan. Betul tidak? Kena COVID gak ada jabat tangan, itu bilang justru ini menghormati. Padahal lebih bahaya mana? COVID di dunia apa COVID yang neraka nanti? COVID yang akhirat nanti. Kita gak kenal mahramnya ini. Ya. Jauh sebelum COVID, ada wanita bercadar dibahas ini luar biasa. Oh, dia masuk di cadar ini. Sampai orang tuh kalau mau naik cadar itu naik kereta tuh yang duduk di sampingnya minggir semua. Setelah kena COVID, cadaran semua. Jadi kita kembali lagi sekarang. Kita kembali. Jadi ilmu ini sebenarnya adalah semua yang kita pelajari aplikatif. Dan itu menambah nilai seseorang. Ketika ilmu ini nggak dipakai, sayang sekali. Semua ilmu yang aplikatif, yang ekonomi aplikatif, yang ilmu lagi apa? Launching apa nih? Home spa. Ya, home spa. Nah, ini juga aplikatif. Ini ladang pahala bagi para istri. Ya kan? Daripada, makanya saya pernah kumpul, saya ketemu sama satu orang, sepupu saya sendiri perempuan, saya tanya, lebih penting mana kira-kira? Istri pintar masak, apa istri pintar pijat? Maka dia jawab, saya lebih penting istri pintar pijat. Karena suami, kalau istri gak pintar masak, ya makan di luar. Tapi kalau istri gak pintar pijat, suami pijat di luar. Kalau suami pijat di luar jadi masalah ya? Karena yang pintar masak akan selalu kalah dengan yang pintar pijat. Bahkan, jadi ini yang paling penting malahan. Makanya kalau kita lihat kan simbolnya orang Jawa itu kan 3M. Macak, masak, mana. Ini tidak bisa dengan fokus ke masaknya saja. Macak juga penting. Tapi realitanya para ibu-ibu zaman sekarang macak ketika jago, ketika kondangan, ketika di rumah lupa amburadul. Ketika di rumah bapaknya micek, maksudnya tidur sini bapaknya. Tidak masak. Nah ini penting juga kan. Macak, mana, masak. Penting semua. Dan ini 3 nilai ini yang dianggap oleh orang bahwa itu nilai yang rendah. Salah. Ini nilai yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang perempuan yang pandai berdandan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ketika seorang suami memandang istrinya dengan pandangan mohon maaf syahwat, dan istrinya memandang suami dengan pandangan syahwat, maka di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya dan para malaikat mendoakannya. Suami istri ya, bukan istri orang. Suami istri ini macam dia berdandan, dipandang suaminya menyenangkan, pahala buatnya. Masuk pintu surga min ayil bab, dari pintu mana yang dia inginkan. Apalagi masak, memberikan makanan buat suami, tenaga buat suaminya kerja, tenaga buat suaminya ibadah, ini luar biasa. Oh, tapi kan yang belanja suami. Ya mau kok yang belanja suami. Masa suami mau makan mentah? Bisa suami makan mentah? Nggak bisa. Makanya usahakan orang-orang zaman dulu itu suaminya jarang jajan. Karena kemajuan zaman teknologi media, maka setiap hari karena kita lihat akun-akun YouTube ini kuliner, terutama saya ini juga pecinta kuliner. Jadi setiap buka IG isinya nasi goreng di sini, nasi goreng Padang, wedangan, sate mbah galak, sate mbah halus. Saya mau saingan nanti coba. Dan ini menyebabkan apa? Menyebabkan para istri ini butuh asupan pahala yang banyak. Makanya jenengan para suami ini kalau sayang istri, makannya di rumah. Dan para istri jangan senang kalau suaminya makan di luar. Itu pahalanya jenengan diambil bapak-bapak bakul sate, bakul nasi Padang. Lebih-lebih yang paling mesake bakul wedangan. Dan usahakan suami makan di rumah, dan suami jangan banyak makan di luar. Jangan banyak. Macak, tidak masak. Manak, wah ini manak ini luar biasa Pak. Kenapa orang tua zaman dulu seneng manak? Zaman dulu tuh anak tuh 12 biasa, 10. Kalau sekarang 2 anak tidak cukup, bohong. Jadi dengan lebaran 2 anak sumpah tidak. Anaknya cuma 2.
butuhnya cuma 4. Gak rame. Orang dulu bilang banyak anak banyak rezeki, betul tidak? Betul. Dihimbau kita, oh yang penting kan 2 anak berkualitas. Kenapa tidak banyak anak berkualitas? Bisa bikin anak yang banyak dan berkualitas, mana? Loh, demi Allah zaman sekarang saya nemui satu kemarin ada orang sowan ke rumah saya, punya anak 5, anaknya pondokan semua, hafidul Quran semua. Mana? Ini bagus kan? Kita kan butuh kualitas yang bagus. Begitu. Jadi jangan takut banyak orang, yang penting berkualitas. Oh, nanti nggak bisa lapangan pekerjaan sempit. Kita bikin aja, kenapa? Mindsetnya harus entrepreneur dong. Masa mindsetnya dari dulu? Mohon maaf ya, ini mohon maaf. Saya pernah diskus sama Profesor Dr. Laudo Masio Kamarudin. Beliau sempat jadi Ketua Forum Rektor Indonesia tahun 2011-2012, ingat saya waktu itu. Itu beliau bilang begini. Jadi kenapa pada era 90-an ini saat ini mohon maaf, orang-orang ini mohon maaf, keturunan etnis Tionghoa itu cenderung ya lebih menonjol. Karena apa? Karena dahulu mereka ini ketika mau daftar PNS tidak boleh zaman Soeharto. Gak boleh, sehingga mereka berpikir bagaimana mereka bisa survive, sehingga mereka survive dengan bisnis entrepreneur. Ternyata entrepreneur lebih menjanjikan, membuka lapangan kerjanya lebih menjanjikan. Kenapa kita tidak membuka lapangan kerja? Saya punya murid ini, perempuan ini juga kesian. Saya punya murid perempuan ini, semua begitu saya lihat, begitu anaknya ini nggak lolos PNS, langsung ibunya nggak kasih muka itu. Ibunya ngasih muka, bapaknya ngasih muka, dikucilin. Saya bilang kesian. Kenapa pengen jadi pengusaha aja? Why not? Udah zamannya kita buka lapangan kerja. Masa jadi orang yang daftar kerja terus nyalahin, ini kuotanya sedikit banget, nyalahin kuota lagi, ditambah terus juga seperti itu. Oh jenengan mana terus gimana? Betul. Jadi makanya sudah mana ini? Kenapa mana? Yang pertama, setiap hembus anak ini dihitung tasbih buat orang tuanya. Saya mohon maaf ya, saya nggak biasa ceramah bahasa Indonesia, saya bahasa Jawa. Maka ini saya berusaha terbiasa dengan bahasa Indonesia. Biasanya deso-deso mas. Subhanallah, dengan banyaknya dia memiliki anak, berarti orang tua ini memiliki tabungan setiap hembus nafas karena itu hitung tasbih. Tanpa lidah orang tua tersebut bertasbih pada Allah. Sudah lulus. Banyak anak, banyak rezeki. Setiap anak dikasih rezeki tidak? Dikasih rezeki tidak? Kok anak? Mohon maaf, ada orang mengibaratkan seekor cicak. Cicak ini makannya nyamuk dan lalat. Subhanallah, yang dimakan itu terbang, cicaknya ini merambat. Apa cicaknya itu menjadi Spiderman? Lalu terbang cicaknya, diberi sayap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menangkap lawan tersebut. Tidak. Allah Ta'ala mendatangkan laron ini sampai ke dekat mulut cicak. Laga. Saya bilang, ini kalau cicak ini terlalu jauh, gak usah jauh-jauh. Mohon maaf, kutu di rambut kita ini, itu dikasih rezeki sama Allah. Dia bisa hidup di rambut kita. Jadi rambut kita adalah ladangnya mereka. Maka jangan dibunuh pakai peditor. Itu rezekinya tumor kita, kesian. Berarti antum telah menzalimi para tumor di dunia. Itu rezekinya dia, sudah. Ini ada rezekinya. Semua makhluk Allah Ta'ala kasih rezeki. Apalagi anak. Apalagi seorang anak pasti dikasih rezekinya. Semua makhluk Allah Ta'ala kasih rezeki. Yang berpikir, yang beragama, yang tidak, semua dikasih rezeki sama Allah Ta'ala. Apalagi anak bayi dikasih rezeki. Bahkan yang nanggung rezekinya siapa? Dititipkan ke siapa? Sampai anak ini balik ke orang tuanya. Rezekinya anak di orang tuanya. Makanya kalau jenengan pengen cepat sugih, banyak anak, dijamin cepat sugih. Banyak anak, banyak rezeki. Betul. Kadang rezeki ini kita perlu sadari, rezeki itu tidak selalu materi, ya. Kecuali kita berpikir rezeki ini, wah kita punya mobil mewah, ya, rumah gedongan, ya. Kita lihat kan orang-orang yang terkenal tuh miliarder tuh, seperti contohnya saja lah. Saya beri contoh satu. Yang menarik saya ini masih Elon Musk ini. Dia rumah aja nggak punya. Dia milih numpang di rumah temannya, miliarder ini.
Kalau kita kan menunjukkan bahwa kita miliarder harus punya rumah di Slamet Riyadi. Tanah samping Grand Mall itu harus dibeli. Punya tanah di situ, mobilnya minimal Velfire, perkara kredit urusan terakhir lah. Pokoknya mejeng dulu. Ini loh saya sukses. Jadi tolak ukur sukses seseorang ini bukan seberapa banyak materi yang dia miliki sebenarnya. Maka rezekinya yang mana? Rezeki itu ada. Kita diberi sama Allah Ta'ala kesehatan, itu rezeki. Kemudahan untuk mencari nafkah, kemudahan itu rezeki. Apalagi rezeki, diberi teman yang baik itu rezeki. Saya pertama kali pindah ke kota ini, saya nggak bawa apa-apa kecuali saya cuma punya barang dagangan saya. Saya ini dagang batu permata seperti ini. Saya dagang batu permata. Zaman dulu masih zaman safir, zaman ini saya dagang. Itu saya pindah sini nggak punya uang sama sekali. Itu semua batu saya borongkan. Yang harga 6,5 juta saya jual 2,5 juta. Rugi tidak apa-apa. Yang penting megang duit. Bisa buat apa? Kontrak rumah. Kontraknya saya mesti ingat. Itu gang buntu 9 juta. Terus saya beli kulkas. Ya, punya kompornya, nggak punya gasnya. Saya tidak tahu, saya kira beli gas itu 14.000. Ternyata itu hanya gasnya saja, tidak sama tabungnya. Saya tidak tahu, karena selama ini saya dinafkahi oleh abah saya sadar ternyata abah saya ini luar biasa. Nafkahi saya sampai saya sebesar ini. Saya baru tahu. Subhanallah, saya kerja penghasilan pertama. Saya dulu kerja di pertama Semarang. Saya daftar dosen muda. Nah, dosen muda ini biasa, semua pegawai muda itu teraniaya semuanya. Semua pegawai muda, terus terang saja. Saya dulu kalau ada dosen itu datang, dosen seniornya itu nggak mau buat soal, saya suruh buat soal, buat ujian. Yang dapat duit dia, saya yang buat soal. Itu biasa sudah. Saya zaman asdos pun juga gitu, yang suruh nguji saya tuh semuanya. Tapi nanti laporannya ke dosen. Ya gaji asdos ya 1 SKS 20.000. Ya ada artinya lah buat saya. Istilahnya seperti itu. Jadi saya bilang Pak, karena saya masih muda, dikasih 1 juta saya emosi, saya nggak mau, saya keluar. Saya keluar. Teman saya tetap sabar di sana, karena tersertifikasi saja yang dapat gaji lebih. Subhanallah, saya pindah ke sini, saya dapat gaji, tapi saya hidup sendiri. 1.750.000 gaji pertama, manajer operasional, promosi selama 3 bulan. Nanti setelah itu baru gaji naik. Saya dapat gaji segini. Itu karena saya hidup sendiri, rumah sendiri. Saya kan berpikir, saya ini kan manajemen, ngurus uang gampang lah. Ternyata setelah saya terima gaji pertama, dalam 10 hari duit itu habis. Maka saya bingung gimana cara saya bisa bertahan. Itu istri saya namanya perempuan, biasa di rumah saya enak, ada mobil abah saya, mobil standby, kamar pakai AC. Ini saya kontrak kamar nggak ada atapnya, atas genteng langsung. Jadi itu yang datang itu nggak cuma kumbang ya, nggak cuma kecoa, Dracula ada ya, kompleks. Jadi rumah saya sudah wah burak dulu betul. Kamar pun itu saya kasih kasur, terus saya kalau masuk ke kamar itu jalan itu melipir. Itu 1 bulan 2 bulan pertama mulai sambat di sini. Ini rumah nggak ada gula, nggak ada kopi, nggak ada ini. Subhanallah, Allah beri saya teman yang baik. Saya punya teman ini, saya tidak pernah minta, tidak pernah ngomong. Sebulan sekali mereka datang ke rumah. Ini orang butuh juga kan? Ngantar beras, minyak, kopi, gula. Sebulan sekali. Jadi cuma ngomongnya dari mana? Pengen main nih, main tapi bawa. Selalu. Saya nggak pernah minta. Dia jaga kehormatan saya. Nanti kadang-kadang tuh di rumah saya bangun pagi tuh, itu di bawah rumah tuh tersebut itu ada amplop, duit saya buka. Saya bilang, ya Rob, alhamdulillah. Itu istri mesti ngomel-ngomel mulu. Saya nangis, saya mantenanya Rob mas. Saya nangis setiap hari, sambat mau ngamuk tidak bisa. Ini sekarang mau piye? Saya bilang, kau mau pulang mana? Mau Surabaya, sudah kamu pulang saja kamu halaman wis, aku tak hidup sendiri wis. Saya bingung. Tapi subhanallah, sampai detik ini Allah Ta'ala senantiasa tambah nikmat, ditambah terus nikmatnya. Padahal saya bukan hamba yang saleh, saya bukan hamba yang ibadah, tapi Allah Ta'ala tambah. Allah Ta'ala menunjukkan ini loh, kamu ini gak dikasih orang pun, saya nyukupin kamu gak bakal mati. 10 hari habis, 2 bulan saya kerja. Setelah 2 bulan saya kerja, saya keluar dari kerjaan saya. Bulan ketiga, nganggur malah. Tambah bengok-bengok istri saya. Luar biasa nih. Dia sudah gak pegel ya, aku tak gawane kendingan opi. Ngomel, sabar, tenang.
Aku sudah berpikir, saya bisnis, jualan parfum. Parfum saya tenteng keliling. Subhanallah nih, ini makanya antum nanti kalau punya teman yang nawari jualan, jangan ditolak. Jangan ditolak, hargai dia. Saya keliling, saya masuk sampai saya ngerasa kayak jual satpam. Jualan parfum itu saya bawa itu, mending parfum spray, roll on. Saya jual, saya ngeracik sendiri di rumah keliling dengan PD. Saya kasih namanya apa? Parfum barokah. Yang nggak beli nggak dapat barokah. Mau barokah harus beli. Wah, akhirnya teman saya lihat saya kesian. Teman saya itu kalau beli nggak 1 biji, 1 roll, dia nggak butuh, dibagikan orang lain. Nggak nolak tapi. Saya lihat. Saya berapa kali saya perhatikan, oh ini nggak butuh, saya nggak mau bawa lagi. Dia telepon, kok udah lama nggak kirim parfum? Saya tahu kamu nggak butuh menolong saya. Saya nggak mau memberatkan hidup seorang. Udah apa-apa, saya butuh. Saya bilang saya nggak mau. Saya kesian sama dia, mau dia malah bantu saya selama ini. Akhirnya teleponnya, sudah, saya nggak biasa pakai roll, saya pakai spray. Kamu buatkan spray bisa? Saya beli 200 mili. Ini orang yang beli sama saya, utangnya selangit. Ini orang utangnya selangit, mentalnya luar biasa tadi. Beli 200 mili mas saya. Saya bikin 100, saya kasih diskon. Saya kasih diskon, dia nggak mau pakai harga baru, itu harga saya lama dan dipunjuli nggak disusui, nggak mau disusui. Subhanallah, ini rezeki. Saya bilang jangan, enggak, buat kamu. Sudah, saya ngerintis. Subhanallah, saya ini kan ngaji kitab terus, ya pernah berhenti ngaji kitab. Guru saya lihat, guru saya kadang transfer uang, ini kan, ya buat hidupmu, kasih uang transfer. Enggak sedikit kadang transfer. Dulu kok transfer ya 1,5 juta, 2 juta, ngumpuli gaji saya. Saya bilang ngerti ini kanggur ke biaya. Subhanallah, akhirnya saya suatu saat dituntun sama guru saya. Temen-temenin saya, kata guru saya. Saya ngaji terus, saya majelis tidak pernah ninggalkan, kayak kata Mas Nur ya. Majelis itu jangan pernah tinggalkan. Majelis ini barokah luar biasa. Minimal jangan nggak dapat ilmunya, nggak dapat barokahnya, dapat snacknya. Itu minimal. Jangan datang gini, umpama tidur lamun kan dapat coffee break lumayan. Dapat sosis 1, dapat apa? Sus kering ya. Walaupun saya nggak dapat rengginang. Nah ini, ya kita kalau rengginang tuh keinget sawalan ya. Blacknya kongguan di sini rengginang. Ya biasa. Itu penipuan, makanya perusahaan kongguan cepet bangkrut. Nah dipakai kalengnya dong. Kalengnya blacknya ngisi wafer, isi rempeyek. Itu udah biasa. Ya udah sering seperti itu. Nah, subhanallah, akhirnya ternyata saya nganter-nganter guru saya ini. Ya alhamdulillah, Allah Ta'ala kirimkan rezeki ke saya. Dan nanti guru saya gini, ini kamu kadang nganterin aku, saya ongkosin. Lu jadi supir ini, sarjana jadi supir ini. Jadi supir saya. Nggak apa-apa, mau supir guru saya.